Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mereview dari soal ujian akhir semester mata kuliah riset operasi. Dan di sini ada beberapa soal mulai dari materi simplex 2 fase. Simplex 2 fase ini digunakan untuk menyelesaikan pemrograman linear, masalah pemrograman linear yang tidak standar ya. Kemudian soal kedua tentang masalah transportasi, kemudian nomor 3 masih masalah transportasi juga, kemudian yang keempat adalah masalah penugasan. Dan di sini nanti kita akan mencoba dua metode ya. Untuk yang nomor 1, 3, 4 itu sebenarnya bisa menggunakan Microsoft Excel untuk membandingkan jawaban versi manual kita sama jawaban versi Excel-nya. Apakah sudah sesuaikah jawaban versi manual kita seperti itu. Nanti kita akan bandingkan. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Di sini metode simplex 2 fase. Dan cukup banyak yang salah dari soal UAS kemarin ini. Nah, langkah pertama adalah karena di soalnya tidak ada nomor persamaannya ya. Nah, kita nomori saja persamaannya menjadi seperti ini. Yang persamaan yang ini sebagai persamaan 1, kemudian yang ini sebagai persamaan 2, kemudian Z-nya itu sebagai persamaan 0 ya gitu. Dan langkah pertamanya adalah perluasan masalah terlebih dahulu. Jadi kalian jangan langsung memasukkan nilai-nilainya ke tabel sebelum melakukan perluasan masalah seperti itu. Jadi langkah pertamanya adalah melakukan perluasan masalah. Kita fokus ke persamaan 1 terlebih dahulu. Bisa kita lihat di sini tandanya adalah tanda sama dengan. Maka kalau tandanya sama dengan, kita menambahkan variabel artifisial ke persamaan tersebut. Jadinya seperti ini. Jadinya adalah 2x1 tambah x2 tambah 3x3 tambah A1. Kita menyimbolkan A1 sebagai variabel artifisial. Kemudian di persamaan keduanya adalah kita lihat di situ tandanya adalah tanda kurang dari sama dengan. Oke. Kalau tanda kurang dari sama dengan, maka kita menambahkan variabel slack di situ. Oke. X1 tambah 2x2 tambah x3 tambah K1. Kita menyimbolkan variabel slack sebagai K ya. Sama dengan 10. Kemudian nah, untuk persamaan nolnya kita ubah jadi seperti ini ya. Karena Z-nya ingin kita minimumkan, oke. Karena Z-nya kita minimumkan, jangan lupa Z-nya dikali minus terlebih dahulu. Karena Z-nya meminimumkan, maka Z-nya dikalikan minus terlebih dahulu di kedua ruasnya ya gitu. Jadi negatif Z sama dengan negatif 3x1 kurang x2 kurang 4x3. Nah, kemudian di persamaan 0 ini Z-nya kita kurangi sama variabel artifisial. Karena di persamaan 1 kita menambahkan variabel artifisial, maka di persamaan 0 kita kurangi sama variabel artifisialnya, yaitu kita kurangi dengan dikurangi A1. Dan ini adalah perluasan masalahnya ya. Nah, kita masuk ke fase pertama. Nah, di fase pertama di sini kita akan menolkan variabel artifisial. Nah, cara menolakkannya seperti apa? Nah, kita buat persamaan baru seperti ini. Persamaan nolnya adalah negatif Z sama dengan, untuk yang X1, X2, sama X3-nya kita hilangkan dulu. Kita ambil artifisialnya saja. Oke.
kita pindah ruas, negatif Z ditambah A1 sama dengan 0. Ingat, ruas kanan itu hanya berisi konstanta. Ruas kanan hanya berisi konstanta. Nah, kemudian untuk persamaan 1 sama persamaan 2-nya ini masih sama seperti di atas ya. Kita copy saja dari atas. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, dari sini, dari ketiga persamaan ini, persamaan 0, 1, 2, 3 di fase 1 ini, kita masukkan ke dalam tabel gitu. Dan tabelnya kita buat seperti ini, seperti di lembar jawaban. Oke, kita masuk ke persamaan 0 sekarang. Persamaan 0 nilai Z-nya adalah negatif. Negatif 1. Kemudian X1, X2 sama X3, K1-nya juga 0. A1-nya adalah 1, kemudian ruas kanan adalah 0, kemudian rasio minimum belum kita cari ya. Nah, kita masuk ke persamaan 1 sekarang. Persamaan satunya jadi seperti ini. 2, 1, 3, 2, 1, 3. Apakah ada K1 di persamaan 1? Tidak ada, oke. Ruas kanannya adalah 12. Kemudian di persamaan 2. 1, 2, 1. K1-nya 1, A1-nya 0, ruas kanannya 10 ya. Nah, oke. Langkah pertama tadi adalah kita ingin menolakkan variabel artifisial. Oke, kita ingin menolakkan variabel artifisial. Nah, kita ingin menolakkan ini dulu. Oke, kita ingin menolakkan ini. Langkahnya adalah persamaan 0 dikurangi dengan persamaan 1. Kita tulis langkahnya di sini. 0 kurang di sini saja. 0 kurang 1. Kita buat pembatasnya di sini saja. Nah, di sini 0, 1. 0 kurang 2, negatif 2. 0 kurang 1, negatif 1. 0 kurang 3, negatif 3. K kurang 0 kurang 0, 0. 1 kurang 1, 0. 0 kurang 12, negatif 12. Oke. Kemudian untuk yang persamaan 1, 2-nya masih sama semua. Kita copy saja. 0, 2, 1. 3, 0, 1. 12. Ini negatif 12 ya, karena 0 dikurangi 12. Oke. Nah, A1-nya sudah 0 nih. Tapi di Z-nya, di persamaan yang ini masih ada beberapa nilai yang negatif. Oh ya, kita kelupaan untuk menuliskan variabel dasarnya. Untuk di persamaan 1, variabel dasarnya adalah A1. Kemudian di persamaan 2, variabel dasarnya adalah K1. A1, K1. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah di persamaan 0, kita lihat yang paling negatif yang mana? Yaitu yang di sini. Maka ini menjadi kolom pivot. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari baris pivotnya dengan cara ruas kanan dibagikan dengan kolom pivotnya. 12 bagi 3 sama dengan 4. Kemudian 10 bagi 1, 10. Nah, dari 4 sama 10, kita cari yang paling positif terkecil, yaitu 4.
Oke, maka ini sebagai baris atau sel pivotnya ini. Sel pivotnya ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ingin menolkan bagian ini sama yang ini. Kita nolkan gitu. Bagaimana cara menolkan negatif 3 yang ini? Caranya adalah persamaan 0 dijumlahkan sama persamaan 1. Persamaan 0 dijumlahkan sama persamaan 1 yang ini. Oke, kita tulis dulu. 0, 1, 2. Negatif 1 tambah 0, negatif 1. Negatif 2 tambah 2, 0. Negatif 1 tambah 1, 0. Negatif 3 tambah 3, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. Negatif 12 tambah 12, 0. Kemudian nah, kita ingin membuat sel pivotnya ini bernilai 1, yaitu persamaan 1 dibagi sama 3. Oke, persamaan 1 dibagi sama 3. 0 bagi 3, 0. 2 bagi 3, 2 per 3. Di sini 1 per 3. Di sini 1, 0. 1 per 3. 12 bagi 3, 4. Nah, kita ingin mengubah yang ini menjadi 0. Caranya adalah baris persamaan 1 ini kita kalikan negatif 1, baru kita jumlahkan sama persamaan 2. Atau persamaan 2 kita kurangi dengan persamaan 1 yang baru ini. Persamaan 2 yang ini kita kurangi sama persamaan 1 yang baru ini. Di sini 0. 1 kurang 2 adalah negatif 1. Kebalik ya. 1 dikurangi 2 per 3, yaitu 1 per 3. 2 dikurangi 1 per 3. 6 per 3 kurang 1 per 3, yaitu 5 per 3 ya. 5 per 3, kemudian di sini 0 jadinya, kemudian di sini juga 1 dikurangi 0, 1. Kemudian 1 dikurangi 1 per 3. Sebentar. Nah, di sini kita isi 1 per 3 dikurangi 1, yaitu negatif 1 per 3. 1 per 3, kemudian di sini diisi 4 dikurangi 10. 4 dikurangi 10, yaitu negatif. Sebentar. Oh ya, terbalik ya. Harusnya 10 kurang 4 jadi 6 di sini. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian bisa kita lihat di sini, karena ini adalah sel pivotnya tadi, maka kolom X3 pindah ke sini. Kolom X3 berubah menjadi variabel dasar. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini, di variabel dasar ini, A1-nya sudah keluar. Maka A1 sudah bernilai 0, karena A1 menjadi variabel non dasar. Dan variabel non dasar itu adalah 0 nilainya gitu. Nah, jadi untuk yang fase pertama ini sudah selesai. Ini fase pertama. Kita lanjutkan ke fase yang kedua sekarang. Nah, di fase kedua ini, Z-nya kita pakai Z yang di awal dengan persamaan 1 sama persamaan 2-nya kita pakai hasil dari fase pertama. Oke.
persamaan 0 kita pakai yang di awal. Persamaan 1, 2-nya kita pakai hasil dari fase pertama gitu. 0, 1, 2, X3, K1, 0, 0, 3, 1/3, per 3, 5/3, 1, 0, 0, 1, 1/3. Nah, untuk persamaan 0 kita lihat yang di awal tadi. Persamaan 0-nya kita lihat yang di awal. Yang ini. Nah, karena ini masih berada di ruas kanan, maka kita pindah ruas dulu. Kita pindah ruas dulu ya. Negatif Z tambah 3X1 tambah X2 tambah 4X3 tambah A1 sama dengan 0. Nah, karena A1-nya tadi sudah 0, maka tidak kita ambil di sini. Yang kita ambil adalah negatif Z tambah 3X1 tambah X2 tambah 4X3 sama dengan 0. Nah, kita ambil koefisiennya. Z-nya min 1, X1-nya tadi adalah 3, 1, 4. 3, 1, 4. Dan ingat, A1-nya sudah tidak kita pakai, maka bisa kita hapus untuk kolom A1 di sini. Gitu. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita ingin menolkan variabel dasar. Oke. Langkah pertamanya adalah di fase kedua ini, langkah pertamanya adalah kita menolkan dulu variabel dasarnya. Kita lihat variabel dasar di sini adalah K3 sama X3 sama K1. X3 sama K1. Maka 4 di sini kita nolkan terlebih dahulu. 4 di sini kita nolkan terlebih dahulu dengan cara persamaan 1 dikalikan 4, kemudian dikurangi sama yang persamaan 0 ini. 4 kali persamaan 1 dikurangi persamaan 0. Oke. Kita beri batas di sini. 0, 1, 2. X3, K1. 4 kali 0 dikurangi 1. Atau seperti ini. Persamaan 0 dikurangi gini ya. Nah, seperti ini saja. Persamaan 0 dikurangi 4 kali persamaan 1. Di sini tetap ya. 1. Kemudian untuk yang di bagian 2/3 ini, di bagian 3 ini, berarti 3 dikurangi 4 kali 2/3. 3 dikurangi 4 kali 2/3. 3 kurang 8/3. 9/3 dikurangi 8/3. Sama dengan 1/3. Di sini diisi 1/3. Nah, oke, kemudian di bagian sini ini kita hapus dulu hitungannya. 1 dikurangi 4 kali 1/3. 1 dikurangi 4 kali 1/3. Maka 1 kurang 4/3. 3/3 kurang 4/3 sama dengan negatif 1/3. Negatif 1/3. Kemudian di sini 0, di sini 0. Nah, untuk persamaan 1 sama 2-nya tetap ya. 0, 0, 2/3
1/3, 1/3, 5/3, 1, 0, 0, 1. Luas kanannya jangan lupa 4 sama 6. Gitu. Nah, setelah kita menolkan variabel dasarnya tadi, kita lihat di persamaan 0, apakah ada yang masih negatif kah? Jawabannya ada, yaitu di X2 ini. Ini masih negatif nilainya. Dan ini mau kita nolkan. Kita hilangkan negatifnya. Dengan cara kita jumlahkan sama persamaan 1. Yaitu hasilnya adalah 0, 1, 2. Oh, bukan. Ini sebagai kolom pivot ya. Kolom pivot. Kemudian kita cek rasio minimumnya. 4 dibagi 1/3 adalah 12. Kemudian 6 dibagikan 5/3. 6 bagi 5/3 berapa? 6 dikali 3,6. Nah, ini adalah rasio minimumnya, yaitu 12 sama 3,6. Kita pilih yang 3,6 ini ya, karena dia positif terkecil. Maka sel pivotnya adalah ada di sini. Oh, sorry. Ada di sini. Ini sebagai sel pivot. Maka dari sini kita akan menolkan kita akan menolkan ini, kita juga akan menolkan yang ini. Oke. Dan yang ini kita akan jadikan 1. Ini akan kita jadikan 1 ini. Dan ini ketinggalan ya, 0 untuk luas kanannya. Oke, kita fokus di persamaan 2 dulu. Kita akan menjadikan 1. Nah, supaya 5/3 ini jadi 1, maka kita kalikan sama 3/5. Oke, baris atau persamaan 2 kita kalikan sama 3/5. Ini jadi 1/3 kali 3/5 sama dengan 1/5. Kemudian ini 0, kemudian 1 kali 3/5 ya 3/5 ya. 6 kali 3/5, 6 kali 3/5 sama dengan 3,6. Di sini 3,6. Nah, kemudian di baris atau di persamaan 1 kita akan menjadikan 0 di sini. Kita akan membuat ini 0. Dengan cara seperti apa? Yaitu persamaan 1 dikalikan 3 kemudian dikurangkan sama persamaan 2 yang ini. Persamaan 1 dikalikan 3 kemudian dikurangi sama persamaan 2 yang ini. Nah, gini. 2/3 kali 3 sama dengan 2. 2 dikurangi 1/5. 2 kurang 1/5. 10/5 kurang 1/5 sama dengan 9/5, yaitu 9 bagi 5 1,8 ya. Atau 9/5 aja. Nah, 1/3 kali 3 1 dikurang 1 0. Di sini 0.
di sini 3, di sini negatif 3/5. Nah, kemudian ruas kanannya adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikurangi 3,6. 9 berapa ya? 12 dikurangi 3,6. 12 kurang 4. Oke, sepertinya ada kesalahan sedikit ya. Di sini bukan persamaan 1 kali 3, tapi kita ubah jadi gini. Jadi persamaan 2 dikalikan negatif 1/3 kali persamaan 2, baru kita jumlahkan ke persamaan ke 1. Seperti ini. Jadi untuk yang di sini adalah negatif 1/3 dikalikan dengan 1/5. Kemudian dijumlahkan sama persamaan satunya adalah 2/3. Nah, oke. Untuk yang di bagian sini kita isi dengan gini, kita hapus dulu sebentar. Persamaan 2 kita kalikan dengan negatif 1/3, kita jumlahkan dengan persamaan 1, 2/3. Ini negatif 1/15 tambah 2/3 sama negatif 1/15 tambah 10/15, 9/15, atau kita sederhanakan jadi 3/5. Di sini 3/5. Kemudian di sini 0 kan, karena tujuan kita menolkan yang ini tadi 0. Kemudian untuk yang di sini tetap 1. Kemudian yang di sini adalah 3/5 dikalikan dengan negatif 1/3, yaitu negatif 1/5. Nah, untuk ruas kanannya negatif 1/3 dikalikan dengan 3,6, kita jumlahkan sama 4. Ini dibagi 3 jadi sebentar. Negatif 1,2 tambah 4, yaitu 2,8. Kemudian di persamaan nolnya kita hapus dulu. Persamaan 2 dibagi 3 kemudian dijumlahkan sama persamaan 0. Persamaan 2 bagi 3 tambah 0. Maka untuk yang di bagian sini adalah 1/3 dikalikan 1/5 tambah 1/3, yaitu 1/15 tambah 1/3. 5/15, 6/15. Kemudian untuk yang di bagian sini adalah 0, karena tujuan kita tadi adalah ingin menolkan. Di sini adalah 0. Sebentar. Ya, 0 juga. Kemudian di bagian ruas kanan di sini adalah oke, di bagian K ya. Bagian K1 3/5 dikalikan 1/3 ditambahkan dengan ini 0, yaitu adalah 1/5.
Di sini 1/5. Nah, untuk yang di ruas kanan, sebentar tadi kita cek di sini sebenarnya ada salah hitung ya. Di sini harusnya 16 tadi. Nah, kemudian di ruas kanan di persamaan 0 adalah 1/3 dikalikan 3,6 kemudian dijumlahkan sama 16. Sebentar. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang 16 di sini ya, harusnya. Nah, di sini harusnya 16. Karena tadi adalah kita ingin menolkan bagian ini dengan cara 1 dikalikan negatif 4 dijumlahkan sama persamaan 0, yaitu 4 kali min 4 kita jumlahkan sama 0-nya, yaitu negatif 16 harusnya di sini. Oke. Nah, kemudian untuk yang di bagian sini tadi adalah 3/6 dibagi 3, kemudian kita jumlahkan sama yang persamaan 0 ini. Yaitu 1,2, sebentar. Dikurangi 16, yaitu negatif 14,8. Negatif 8. Nah, kemudian untuk yang variabel dasarnya, karena yang kita ubah tadi di sini adalah variabel apa ini? X2, maka di sini kita ganti dengan X2. Di sini X3, kemudian di sini Z ya. Oke. Nah, kita lihat di persamaan 0 apakah masih ada yang negatif kah? Ternyata sudah tidak ada yang negatif. Kemudian di sini kita lihat variabel dasarnya adalah X2 sama X3. Apakah nilai X2 sama X3 di persamaan 0 sudah negatif? Sudah bernilai 0 kah? Kita lihat di sini sudah bernilai 0. Maka tabel simplex 2 fase kita sudah selesai di sini. Sebentar, saya hapus untuk bagian yang tidak pentingnya. Jadi metode simplex 2 fasenya sudah selesai sampai sini. Nah, kesimpulannya seperti apa dari tabel ini? Bisa kita lihat nilai Z-nya adalah negatif Z sama dengan, nah kita lihat X1 di sini sebagai variabel non dasar. Oke. Karena dia tidak ada di bagian variabel dasar ini. X1 tidak ada di bagian ini, maka nilai X1-nya bernilai 0. Oke. Nilai X1 bernilai 0 karena tidak ada di sini. Maka bisa kita tuliskan negatif Z sama dengan negatif 14,8. Atau kita kalikan sama negatif kedua luas. Z sama dengan 14,8. Maka bisa kita katakan nilai Z minimumnya adalah 14,8. Z minimumnya adalah 14,8. X1-nya sama dengan 0 karena dia X1-nya masuk ke variabel non dasar. X2-nya bisa kita lihat di sini 3,6. Kemudian X3-nya adalah kita lihat di sini 2,8. Nah, kemudian
kita akan bandingkan dengan menggunakan Microsoft Solver ya. Nah, kita tadi pakai sum product ya. Ini pakai sum product, kemudian ini pakai sum product juga. Ini pakai sum product. Kemudian kita coba lagi pakai solver. Sepertinya tadi ada yang salah. Kemudian set objektifnya kita letakkan di sel nilai minimum ini di B13. Kemudian tujuannya adalah meminimumkan. Kemudian by changing variable cell-nya adalah di bagian solusi nih. Nah, 3 sel ini aja. Dari berapa ini? B12 sampai D12. Oke. Kemudian batasannya kita lihat di sini. Oke, batas pertama kurang dari 10. Kemudian di batas keduanya ini sama dengan 12, sudah sesuai. Baru kita solve. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Tadi tulisannya solver found a solution, maka di sini adalah solusi sudah optimum, bisa dikatakan solusi yang optimum. Kita lihat di sini di versi solver, X1-nya nilainya 0, X2 nilainya 3,6, kemudian X3 nilainya adalah 2,8 dengan nilai minimumnya adalah 14,8. Kemudian jika kita bandingkan dengan jawaban kita versi manual tadi, nah ini jawaban kita versi manual, apakah sudah sesuaikah dengan yang tadi? Nah, sudah sesuai ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang pengerjaan metode 2 fase. Untuk di video selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua dan soal yang ketiga. Oke, baik, terima kasih.